Sampurasun para sadulur dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama Mr. Slebor yang paling selebor. Seperti biasa di konten-konten Mr. Slebor terdahulu selalu mengingatkan, kalau yang punya cara berpikirnya sempit, egosentris, fanatik, buru-buru tutup channel Mr. Slebor. Karena kenapa? Karena nggak akan ngerti. Tapi kalau buat para sadulur yang punya cara berpikirnya luas, cakrawala berpikirnya tidak disempitkan, maka cuman para sadulur lah yang cocok nonton tayangan Mr. Slebor. Buat sahabat di perjalanan, buat sahabat seperjuangan yang sepaham dengan Mr. Slebor, dengan ucapan Mr. Slebor, bantu channel ini subscribe. Subscribe itu berlangganan. Subscribe, like, dan share kemana-mana, biar banyak saudara-saudara kita paham. Ya begitu para sadulur, ya kan. Dan Mr. Slebor juga tentunya berharap para sadulur dalam keadaan yang sangat sehat, sangat prima, dan tentunya diliputi oleh kebahagiaan hidup para sadulur, ya kan. Terus tidak lupa Mr. Slebor juga ucapkan kepada karena ini masuknya bulan Ramadan, bulan puasa, ya kan, selamat menjalankan ibadah puasa bagi para sadulur yang menjalaninya, ya kan. Semoga para sadulur yang menjalaninya dapat mendapatkan satu barokah, ya kan, dari apa yang sadulur lakukan. Jadi begitu para sadulur, ya kan. Semoga bulan suci ini, ya kan, semua yang menjalankan mendapat rahmat dari Sang Pencipta kita. Nah, sebenarnya begini para sadulur, hari ini sebenarnya sama hari-hari sebelumnya sih. Mr. Slebor ini prihatin dengan bangsa kita yang selalu saja termakan doktrin, ya kan, doktrin-doktrin yang akhirnya memecah belah. Banyak doktrin-doktrin yang memecah belah, ya kan. Ya semoga enggak termakan doktrin-doktrin nih para sadulur yang ada di sana, ya kan. Semoga para sadulur itu cerdas dalam berpikirnya, ya kan. Salah satu doktrinnya adalah siapa nama pencipta, kan begitu, ya kan. Nama pencipta itu, oh kata orang Arab Allah, ya kan. Kalau kata orang Indonesia bukan, nama pencipta itu Tuhan. Kata orang Sunda, orang Jawa bilang nama sang pencipta itu adalah Gusti, ya kan. Tapi kalau kata orang Papua, nama sang pencipta itu adalah Tete Manis. Orang Sumatera bilang nama pencipta itu adalah Mula Jadi Nabolon. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu, ya kan? Terus kata orang luar negeri, nama pencipta itu adalah God. Kata orang Cina, nama pencipta itu adalah Tian. Nah, berbagai macam nama dari sang pencipta. Iya, berbagai macam nama dari sang pencipta. Sebenarnya nama sang pencipta itu siapa? Soalnya begini para sadulur, ya kan. Kenapa Mr. Slebor harus bahas ini? Biar kita nggak ribut terus, ya kan. Hari ini ribut urusan dengan nama sang pencipta. Hari ini nggak bilang Allah kafir. Hari ini nggak bilang Tuhan nggak bener. Hari ini nggak bilang Gusti salah. Hari ini nggak bilang Tete Manis lain. Hari ini nggak bilang Tian ngaco. Bukan seperti itu. Kan tadi untuk mengetahui siapa sang pencipta, kata orang Arab itu Allah, kata orang Indonesia itu Tuhan, kata orang Jawa, orang Sunda, nama sang pencipta itu adalah Gusti, ya kan. Tapi siapa nama sebenarnya dia? Iya kan. Kalau para sadulur nggak paham, nanti para sadulur pusing sendiri, nanti ribut terus urusan yang begini-begini, nggak akan kelar. Ya nggak para sadulur? Iya.
Jangan kita ribut-ribut terus. Ini bangsa ini rentan, banyaknya adat, banyaknya suku, kebudayaan. Kalau para sadulur masih ribut-ribut di urusan penamaan, ya kasihan banget. Tapi siapapun namanya, kalau dia artinya sang pencipta alam semesta, ya benar, ya kan? Gak usah ribut lagi. Gitu. Yang penting artinya dia adalah sang pencipta alam semesta. Gitu nggak para sedulur? Iya begitu. Gara-gara nama aja ini udah banyak terjadi keributan, banyak terjadi perpecahan, tumpah darah di mana-mana, terjadi perang di mana-mana, hanya gara-gara urusan sebuah penamaan. Ini kan hal yang anti. Ini harus dibenahi. Bagaimana bangsa Indonesia menjadi mercusuar dunia kalau urusan nama aja pada ribut? Sekarang, ayo kita teliti. Dan sebenarnya siapa nama dari sang pencipta itu? Gitu nggak para dulur? Iya begitu, kita lurusin aja, ya kan? Mau namanya siapa, yang penting dia artinya sang pencipta. Tapi yang antiknya adalah sebenarnya nama sang pencipta itu siapa, ya kan? Nih analoginya dengan menyebut nama Tuhan, pengasih dan penyayang, dengan menyebut nama Allah, pengasih dan penyayang, dengan menyebut nama Gusti, pengasih dan penyayang, ya kan? Atau apapun lah sebutannya, ujung-ujungnya adalah pengasih dan penyayang. Sekarang kalau Mr. Slebor tanya, sebenarnya nama dari sang pencipta itu siapa sih? Yang aslinya, ya kan, biar nggak pada ribut mulu. Atau Mr. Slebor analogikan seperti ini, dengan menyebut nama presiden, dengan menyebut nama presiden. Nah, presiden saat ini adalah Joko Widodo, ya kan? Dengan menyebut nama presiden Jokowi Dodo, berarti nama presiden itu siapa? Siapa para dulur? Ya kan, nama presiden bangsa kita siapa? Iya itu dia, Jokowi Dodo. Gitu. Dengan menyebut nama presiden Jokowi Dodo, saat ini presidennya Jokowi Dodo, gitu kan. Balik lagi, dengan menyebut nama presiden Jokowi Dodo. Ya, kalau ditanya siapa nama presiden, siapa? Itu tadi, Jokowi Dodo. Gitu para sadulur, ya kan? Karena presiden ini adalah gelar tertinggi yang ditematkan untuk satu pemimpin bangsa Indonesia adalah presiden. Tapi nama presiden itu siapa? Itu tadi, Jokowi Dodo. Begitu nggak para sadulur? Iyalah, harus begitu. Kalau nggak begitu ngaco, kalau nggak begitu pusing, ya kan? Nah sekarang Mr. Slebor tanya, ya kan, dengan menyebut nama Allah, ya kan, kasih, pengasih dan penyayang, ya kan, berarti siapa? Nama Allah berarti namanya siapa? Ayo siapa? Ayo siapa? Siapa? Allah. Masa Allah lagi? Ulang lagi ya, dengan menyebut nama Allah, pengasih dan penyayang. Berarti nama Allah siapa? Ya itu tadi. Siapa? Iya benar. Berarti nama sebenarnya adalah kasih dan sayang, itu nama dia. Dengan menyebut nama Tuhan, pengasih dan penyayang, berarti nama Tuhan siapa? Ya, siapa? Itu tadi, balik lagi, kasih dan sayang.
Masa ditanya dengan menyebut nama Tuhan, pengasih dan penyayang. Ya. Ditanya nama pencipta alam semesta siapa? Tuhan. Ya balik lagi. Iya nggak apa-apa. Ya kan. Tapi nama asli sebenarnya siapa? Ya kan. Sang pencipta namanya siapa? Itu dia, kasih dan sayang. Begitu nggak para sedulur? Betul, bener. Ya kan. Dengan menyebut nama Gusti, pengasih dan penyayang. Berarti nama Gusti adalah ya kasih. Itu dia, kasih dan sayang. Gitu nggak para sadulur? Begitu nggak? Iya begitu. Begitu nggak? Oh, bulat. Iya, iya kan. Jadi jangan kupu. Nama Tuhan itu siapa? Siapa nama Tuhan? Ya Tuhan. Siapa nama Gusti? Ya Gusti. Siapa nama sebenarnya Allah? Ya Allah. Makanya telaah. Gitu para saudara. Makanya telaah. Dengan menyebut nama Gusti, dengan menyebut nama Tian, dengan menyebut nama God, dengan menyebut nama Tete Manis, dengan menyebut nama Mula Jadi Nabolon, dengan menyebut nama Allah, pengasih dan penyayang. Kalau ditanya, berarti siapa nama pencipta? Itu dia, kasih dan sayang. Sepakat nggak para sadulur? Iya, gitu, harus sepakat. Kalau nggak sepakat, kalau para sadulur terjebak di penamaan itu sendiri, para sadulur akan ribut terus. Para sadulur akan ribut terus. Bangsa kita ini rentan, ya kan, gara-gara urusan hanya soal nama. Ya kan, nggak bilang Allah kafir, nggak bilang Tuhan nggak benar, nggak bilang God salah, nggak bilang ini salah, nggak bilang Gusti salah, nggak bilang Tian salah. Itu, hey, kenapa jadi begitu cara berpikirnya? Siapapun namanya sang pencipta, siapapun namanya, ketika dia artinya sang pencipta alam semesta, salaman, sama, cocok, akur, gitu. Jadi nggak usah lagi ya pada ribut di urusan nama-nama. Gitu para sadulur. Jadi begitu ya, jangan ribut urusan nama-nama lagi. Nggak penting itu namanya siapa, ya kan. Yang penting adalah mau siapapun orang memanggilnya, kalau artinya pencipta alam semesta, sama, salaman, ya kan. Begitu nggak? Iya, karena yang disebut Allah itu artinya pencipta alam semesta. Yang disebut Tuhan itu artinya pencipta alam semesta. Yang disebut Gusti itu artinya pencipta alam semesta. Yang disebut Tian itu artinya pencipta alam semesta. Yang disebut Tete Manis itu artinya pencipta alam semesta. Kalau artinya sama, ngapain ribut terus? Ya kan? Hari ini bangsa ini ribut. Nama itu, nama ini salah, nama itu harus begini, nama itu, ye. Anda lagi egosentris, Anda lagi otaknya kerdil, berubah. Berubah para sadulur. Jadi nggak penting namanya siapa, yang penting artinya pencipta alam semesta. Kita salaman, gak usah pada ribut terus, ya nggak? Kalau ribut terus, bangsa ini nggak bakal maju-maju, ya kan? Masih banyak hal yang harus diurus, banyak hal yang harus dibenahi, ya kan? Dan ingat, jangan pernah menyalah-nyalahkan, ya kan? Jangan pernah menyalah-nyalahkan. Tapi cobalah yang sudah paham, cobalah untuk menyadarkan. Karena tugas kita bukan untuk menyalah-nyalahkan, tapi tugasnya adalah untuk menyadarkan supaya bangsa ini bangkit. Gitu nggak para saudara? Begitu, ya kan? Lagi mana bangsa ini mau ngerti nanti yang di konten Mr. Slebor itu ada Satria Piningit yang bakal bangkit. Kalau urusan nama aja masih ribut, masih perang, masih numpahin darah, nggak bakal kenal.
nggak bakal kenal itu namanya Satria Piningit. Gitu nggak para dulu? Iya begitu. Namanya ini apa artinya? Pencipta alam semesta sama salaman, gitu. Namanya itu apa artinya? Pencipta alam semesta sama salaman. Gak usah ribut-ribut, ya kan? Nah sekarang Mr. Selebor kasih info lagi nih, ya kan? Yang tadi itu infonya. Siapa nama sebenarnya dia? Siapa nama sebenarnya pencipta alam semesta? Siapa namanya? Dengan menyebut nama sang pencipta, pengasih dan penyayang. Berarti nama sang pencipta alam semesta siapa namanya? Siapa? Itu dia, kasih dan sayang. Dia menetapkan dirinya adalah kasih dan sayang. Gitu para sadulur, ya kan? Kalau para sadulur urusan nama aja masih ribut, urusan nama aja masih ribut. Yang ini ribut, yang itu ribut, gara-gara nggak sepaham, urusan namanya beda. Mana itu rasa kasih dan sayangnya? Iya begitu, ya kan? Kalau para sadulur karena sang penciptanya, kalau para sadulur paham dengan ajaran sang pencipta para sadulur, maka para sadulur akan saling mengasihi dan saling menyayangi. Begitu nggak? Ya begitu. Kalau urusan nama aja ribut, mana saling mengasihi dan menyayanginya? Bullshit. Gitu ya para sadulur. Iyalah. Nih kan. Berarti kita cuman egosentris, padahal kita kagak ngerti apa-apa. Pokoknya taunya kata bapak kita, uyut-uyut kita, pokoknya nama pencipta alam semesta tuh ini, nama pencipta alam semesta tuh itu, nama pencipta alam semesta tuh ini, itu, ini, itu, ini, itu, ya kan? Sampai kapan Anda didoktrin dengan yang seperti itu? Selesaikan urusan itu. Bangsa ini banyak doktrin-doktrin yang harus dihancurkan, ya kan? Banyak doktrin, ya kan, yang harus dihancurkan. Karena kenapa? Bangsa Indonesia ini, bangsa kita ini sudah lama dibohongi, sudah lama dibodohi, ya kan? Dibodohi oleh apa? Oleh sebuah doktrin. Iya, sebuah doktrin. Maka jangan termakan doktrin. Ini bangsa kaya, ini bangsa besar. Apa yang nggak ada di bangsa kita? Semuanya ada, ya kan? Semuanya ada. Tapi mengertikah para sadulur kalau bangsa kita ini bangsa yang sangat kaya raya? Kenapa bangsa yang sangat kaya raya malah penduduknya menjadi tenaga kerja di luar? Kenapa? Itu tadi, karena banyaknya doktrin pembodohan, karena banyaknya doktrin yang tidak bertanggung jawab. Dan itu semua untuk merusak tatanan bangsa kita, dan itu semua untuk merusak sistem bangsa kita. Untuk apa tujuannya? Untuk memecah belah. Begitu nggak para sadulur? Iya. Kalau bangsa ini terpecah belah, kalau bangsa ini ribut terus, maka mudah penjajah-penjajah itu masuk. Ribut terus, ya kan? Enak, ya kan? Dia enak ngeruk sana, ngeruk sini, ngeruk emas, ngeruk timah, ngeruk karet, ngeruk isi bumi bangsa kita. Begitu nggak para sadulur? Iya. Bangsa yang begitu kayanya, bangsa yang begitu hebat, ya kan? Dirusak oleh sebuah sistem. Sistem apa? Sistem pembodohan. Perang itu biayanya mahal. Perang tembak-tembakan itu biayanya mahal. Perang nuklir itu biayanya mahal. Perang yang paling mudah adalah perang doktrin. Bangsa kita sudah banyak terdoktrin. Jadi ayo sadar para sadulur, dimanapun Anda berada, apapun agama kalian, apapun suku kalian, apapun golongan kalian, jangan jadikan perpecahan bangsa kita. Kalau kita berpecah,
Indonesia tidak bakal menjadi mercusuar dunia. Karena sebentar lagi adalah masa penggenapan akan bangkitnya seorang Satria Piningit. Siapa Satria Piningit? Ya kan? Yaitu yang akan menjalankan hukum dan ketetapan dari Sang Pencipta kita. Casingnya bangsa kita, dari bangsa kita. Tapi dia bukan untuk bangsa kita, tapi dia datang untuk merahmati semua bangsa di dunia. Karena dia akan menghancurkan sistem, dia akan menghancurkan semua doktrin-doktrin, dia akan menghancurkan sistem penjajahan-penjajahan. Gitu para sadulur. Jadi nggak usah ribut-ribut lagi dah, ya kan? Agamamu agamamu, amalukna amalukum, agamamu ya agamamu, ya kan? Jalankan saja, ya kan? Jalankan dengan benar, pahamin agamanya dengan benar, ya kan? Maka ketika Anda mendapatkan kepahaman dari agama Anda yang sebenarnya, ya kan, tidak akan ada keributan, tidak akan ada perpecahan, karena semua agama mengajarkan caranya mengasihi dan menyayangi. Itu nggak para sedulur? Iya begitu. Ya kan? Konten Mr. Slebor ini, ya kan, sebenarnya banyak yang telepon ke Mr. Slebor, banyak yang tanya-tanya apa sih maksud tujuannya. Mr. Slebor jelaskan, tujuan Mr. Slebor buat konten ini adalah supaya bangsa kita sadar. Balik lagi nih para sadulur. Konten Mr. Slebor buat, ya kan, ya kan, supaya para sadulur yang di sana ya paham, konten ini dibuat agar bangsa kita ini jangan dipecah belah terus. Ayo bersatu, bersatu, pakai semua ajaran agamanya yang benar, pakai pemahaman yang benar. Gitu ya para sadulur. Iya. Kalau nggak dipakai, kalau Anda tidak mengerti ajaran agama Anda yang sebenarnya, ini yang akan ngacau balau. Gitu nggak para saudara? Iya. Kalau Anda tidak paham dengan ajaran yang sebenarnya, ajaran dari Sang Pencipta, ketika Anda gagal paham, maka ajaran Sang Pencipta itu seperti pedang bermata dua. Kalau Anda tidak paham dengan ajaran Sang Pencipta, maka ajaran itu akan menyesatkan. Hati-hati para sadulur, ya kan? Tetapi ketika Anda paham dengan ajaran Sang Pencipta kita, maka para sadulur akan saling mengasihi dan menyayangi. Begitu nggak para sadulur? Iya. Makanya kalau belajar ajaran dari Sang Pencipta, ya kan, lihat kalau itu ajarannya memecah belah atau menghina seseorang atau melecehkan siapapun, itu ajaran bukan dari Sang Pencipta. Karena ajaran dari Sang Pencipta adalah mempersatukan dan tidak memecah belah. Dan ajaran ini adalah untuk merahmati semua manusia di dunia. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Dia nggak usah ribut lagi ya. Ya, ini salah satu doktrin yang harus kita benahin, yang harus kita pahami. Ya, nama pencipta itu banyak, A, B, C, dan C. Wow, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu banyak nama-namanya. Tapi nggak penting namanya. Tapi siapa dia sebenarnya? Kan begitu. Cari tahu tuh siapa sebenarnya Sang Pencipta itu siapa. Ya kan? Jangan berkutat pada penamaan, ya kan. Dari zaman Nabi Adam manggilnya beda, sampai Nabi Muhammad beda manggilnya. Kalau diributin terus, ya nggak pada substansi. Gitu nggak para sedulur? Iya. Tapi nggak penting. Nggak penting namanya siapa. Balik lagi, tidak penting namanya siapa. Tanya. Ya kan, nama Tuhan itu siapa? Pencipta alam semesta, sama. Balik lagi nih. Nama Gusti itu siapa? Pencipta alam semesta, sama. Salaman, gak usah ribut. Oke? Oke.
berarti itu salah satu menghapus doktrin pembodohan supaya kita ribut terus. Ini kan, hancurkan keributan hanya untuk urusan soal nama. Padahal kalau ditanya siapa nama sebenarnya dari Sang Pencipta, adalah kasih dan sayang. Terapkan di hidup kita untuk saling mengasihi dan menyayangi. Yang berbeda biarkan berbeda, karena berbeda itu bukan pengkhianatan. Tapi yang harus sama, tetaplah sama di jalan. Ya kan? Contoh, ini muka Mr. Selebor. Kalau harus sama, repot. Hidung Mr. Selebor isinya tangan. Mulut Mr. Selebor bentuknya tangan. Kuping Mr. Selebor bentuknya tangan. Mata Mr. Selebor bentuknya tangan. Ya kan? Alis Mr. Selebor bentuknya tangan. Ya repot. Repot kan? Ya repot lah. Biarkan yang berbeda dengan perbedaannya. Yang sama tetaplah harus sama. Dan bukan berarti persamaan atau perbedaan menjadi substansi untuk menjadikan kita tidak saling mengasihi dan saling menyayangi. Hari ini ya kan, yang laki sama perempuan kan beda, masa mesti sama? Biarkan perbedaan itu. Yang penting adalah di rel apa? Saling mengasihi dan saling menyayangi. Itu nggak para sedulur? Iya, begitu, harus begitu. Harus begitu. Sepaham nggak? Setuju nggak? Jadi buat para sadulur yang balik lagi, yang sepaham dengan obrolan Mr. Selebor, ya kan, yang sepaham dengan perjalanan Mr. Selebor, bantu subscribe channel ini dan share kemana-mana, biar para sadulur kita yang di luar sana juga akan mengerti, ya kan, bahwa bangsa kita banyak didoktrin oleh doktrin-doktrin yang menghancurkan, doktrin-doktrin yang menjadi keributan. Stop sampai di sini. Ini salah satu contoh doktrin lagi. Sekolah biar pinter, biar nanti gampang nyari kerja. Gila tidak? Ini satu yang gila. Sekolah biar pinter, supaya nanti gampang nyari pekerjaan. Begitu enggak? Ini kan aneh. Coba berpikir. Coba berpikir dengan rasionalnya. Apakah enggak bangsa kita dididik sebagai bangsa babu? Ya, sekolah biar pinter supaya nanti gampang nyari kerja. Itu doktrin. Hancurkan doktrin ini dari sekarang. Bermula daripada mana? Dari siapa? Dari Anda sendiri, dari Mr. Selebor sendiri, dan dari semua yang nonton tayangan Mr. Selebor. Robah doktrin ini. Sekolah biar pinter, bukan untuk gampang mencari kerja, tapi ciptakanlah lapangan pekerjaan. Kalau mindsetnya seperti itu dirubah, maka semua yang sekolah akan berpikir tentang bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Bukan sekolah tinggi-tinggi akhirnya jadi pekerja orang. Ya, jadi babu. Ini bangsa kaya, bangsa hebat. Doktrin ini sudah mengakar. Cepat putuskan, cepat selesaikan sampai di sini. Buat para orang tua, buat para sadulur yang di sana, stop menyebutkan doktrin itu tadi lagi. Cukup, habis sampai di sini. Gitu. Jadi kalau pada sadulur mensekolahkan anaknya, kasihlah pemahaman. Kamu disekolahin supaya kamu pandai membuka lapangan pekerjaan. Ketika kamu mampu membuka lapangan pekerjaan, maka banyak saudara kamu yang bisa kamu tolong. Masukkan cara berpikir ini, bukan cara yang tadi. Ya kan, sekolah biar pintar, biar gampang nyari pekerjaan. Hapus, selesai sampai di sini. Ya kan? Jadi kemana-mana, ya kan. Tapi begitu dah Mr. Selebor, ya kan. Hari ini sangat berapi-api, ya kan, bersemangat.
ya kan, bersemangat di harinya cerah, ya kan, mataharinya lagi bagus, ya kan. Kemarin-kemarin bikin konten, ya kan, kejar-kejaran sama takut keburu hujan. Karena kalau hujan, pernah Mr. Survivor kan bikin konten, ya kan, hujan-hujanan, beres bikin konten meriang. Aduh, begitu para sadulur. Semoga yang nonton tayangan ini akan menjadi semakin cerdas, akan semakin cara berpikirnya luas. Gitu kan para sadulur? Iya, harus begitu. Sayang para sadulur. Mari bangsa kita bersatu. Jangan pernah lihat, balik lagi, jangan pernah lihat agamanya apa, jangan pernah lihat sukunya apa, jangan pernah lihat golongannya apa. Bersatulah, saling mengasihi, saling menyayangi. Maka para sadulur sudah benar menjalankan perintah dari Sang Pencipta kita. Gitu para sadulur, ya enggak? Ya begitu, ya kan? Buat teman-teman spiritual, buat teman-teman orang agamais, ya kan, ayo kita bersatu. Karena kenapa? Teman spiritual lah orang yang paling sering didatangi untuk sadulur kita bertanya-tanya. Karena kenapa? Dianggap mengetahui sesuatu, dianggap mampu memberikan nasihat-nasihat yang bijak. Tapi hati-hati teman-teman di spiritual, ketika Anda memberikan nasihat yang tidak bijak, Anda tidak pantas ada di sana. Ngeri omongannya. Iya, harus seperti itu. Ketika Anda spiritual yang memecah belah, yang merusak, yang mendoktrin macam-macam, bukan dengan ajaran Sang Penciptanya, Anda tidak layak di sana. Karena arti spiritual itu spirit, ya kan? Spirit artinya motivasi, dual artinya aktual, ya kan? Selalu ngasihlah motivasi yang aktual, yang benar lah pokoknya. Buat teman-teman di agamais, hati-hati Anda. Hati-hatinya kenapa? Ketika Anda berdakwah, ketika Anda menyampaikan sesuatu, jangan pernah lewat cara berpikir Anda. Karena kenapa? Karena dari cara berpikir Anda, si A dengan si B lain ceramahnya, si C dengan si F lain ceramahnya. Kenapa hari ini berbeda? Nanya, ini tokoh agama ini salah, ini kok begini, bukan salah. Oh, ini kok begini ya ngasih taunya. Nanya, yang ini kok ini begini sih ngasih taunya. Kok beda-beda ya? Kenapa jadi berbeda? Sang Pencipta kita satu, kenapa ajarannya jadi berbeda? Ini salah satu permasalahannya adalah ketika Anda menjelaskan ceramah-ceramah Anda, menjelaskan dakwah-dakwah Anda dengan cara berpikir Anda. Gitu. Gitu kabar dulu. Iya begitu. Jadi jangan pernah menjelaskan siapa Sang Pencipta dengan cara berpikir Anda. Karena dari cara berpikir Anda sudah banyak menumpahkan darah, sudah banyak menumpahkan perpecahan. Begitu, ya kan? Menjelaskan siapa Sang Pencipta lewat ayat, jangan dengan cara berpikir Anda. Tapi kalau tidak mengerti ayat A, dijelaskan dengan ayat B. Ayat B tidak mengerti, dijelaskan, cari penjelasannya di ayat C. Di ayat C belum mengerti, cari di ayat D. Di ayat D belum mengerti, cari di ayat F. Karena pasti semua omongan Pencipta itu dijelaskan di kitab-kitab suci. Maka jangan pernah ditafsirkan dengan cara berpikir Anda. Kalau ditafsirkan dengan cara berpikir Anda, itu namanya prasangka Anda. Kalau sudah prasangka, siapa yang bakal bertanggung jawab? Repot dong.
Maka omongan Sang Pencipta, ayat Sang Pencipta jelaskan dengan ayat Pencipta lagi, maka akan sama isinya. Kalau Sang Pencipta ayatnya dijelaskan dengan cara berpikir Anda, kacau nanti, ya kan? Jadi kalau Anda membacakan ayat A, kalau orang tidak paham, jelaskan dengan ayat yang B. Ayat yang B belum paham, jelaskan dengan ayat C. Itu namanya ayat bil ayat. Ayat menjelaskan ayat. Bukan tugas Anda menjelaskan ayat, tapi biarkan ayat itu yang menjelaskan. Ya kan? Omongan Sang Pencipta ada di kitab suci. Jangan dijelaskan dengan cara berpikir kita. Ya kan? Omongan Sang Pencipta yang tahu hanya Sang Pencipta. Gitu perasa dulur, ya kan. Jadi yang tahu omongan Sang Pencipta adalah Sang Pencipta itu sendiri. Gitu. Kalau mau menjelaskan Sang Pencipta, biarkan Sang Pencipta yang menjelaskan sendiri. Dan ucapan Sang Pencipta adanya di kitab suci. Tidak mengerti dengan ayat ini, jelaskan dengan ayat yang lain. Jadi begitu ya para sadulur. Semoga para sadulur makin paham, makin mengerti. Dan tujuannya adalah satu. Mari kita bersatu. Jangan berpecah belah. Ya kan? Jangan pernah lihat fisiknya juga. Matanya sipit, matanya belok, hidungnya pesek, hidungnya mancung, bibirnya begini. Jangan. Kasihilah mereka, sayangilah mereka. Pakai ajaran Sang Penciptanya dah dengan benar. Gitu ya para dulur ya. Iya, biar nggak ngelebar kemana-mana. Karena Mr. Selebor ini seneng ngoceh-ngoceh. Ya kan? Maklum, orang Selebor. Ya kan? Tapi kalau Mr. Selebor omongannya masuk akal dan bisa dipahami oleh para sadulur, ya pakai. Ambil yang benar-benarnya saja. Kalau yang ngaco-ngaco itu kesalahan Mr. Selebor. Karena kebenaran itu datangnya hanya dari Sang Pencipta itu tadi. Karena semua kebenaran milik Sang Pencipta. Ketika Mr. Selebor berbicara benar dan masuk cara berpikir Anda, berarti bukan Mr. Selebor ya pencipta itu tadi. Karena Mr. Selebor masih orang bloon. Buat para sadulur juga yang di sana, yang lebih mengerti, lebih paham tentang pemahaman yang Mr. Selebor pahami. Mr. Selebor terbuka, silakan ajari Mr. Selebor. Kapanpun, dimanapun, Mr. Selebor siap bos. Karena Mr. Selebor tahu banyak kekurangan, banyak kehilapan, ya kan. Jadi Mr. Selebor juga mohon maaf kalau misalkan obrolan Mr. Selebor ini misalkan ada yang keras, ada yang menyinggung, ya kan. Nggak ada maksud begitu. Mr. Selebor tujuannya hanya untuk supaya bangsa ini mari bersatu. Ya, mari bersatu, jangan berpecah belah. Ya kan? Kalau nggak bersatu, aduh, bangsa kita ini jadi babu terus. Sudah saatnya bangsa ini berdiri di kaki sendiri. Hapus semua doktrin pembodohan. Karena bangsa ini tidak miskin, tapi bangsa ini hanya dimiskinkan. Bangsa ini bodoh. Maksudnya bangsa ini tidak bodoh, tapi dibodohi. Dibodohi, dimiskinkan oleh apa? Oleh sebuah sistem. Sistem apa? Penjajahan. Ini harus dihapus. Itu para sadulur, ya kan. Jadi balik lagi nih, yang baru nongol, ya, ya kan. Bantu subscribe tayangan Mr. Selebor. Subscribe itu berlangganan, share, ya kirim dah kemana-mana. Ya kan, kira-kira ke teman sadulur yang kira-kira harus dikasih tahu pemahaman ini, kirim. Ya kan. Teman-teman seperjalanan, dimanapun Anda berada, mari kita terus berbenah diri. Berbenah diri dan selalu serukan persatuan. Ya kan? Ajarkan siapa Sang Pencipta sebenarnya. Ya kan? Mari kita sama-sama berbenah diri. Karena hidup ini adalah
panggung sandiwara. Ya kan? Sandiwaranya mau yang mana? Mau yang salah apa yang benar? Terserah pilihannya ada pada Sadulur. Gitu gak para Sadulur? Iya begitu. Jadi balik lagi ya. Penutup dari cerita Mr. Slebor ini, ocehan Mr. Slebor ini, nama sang pencipta adalah kasih dan sayang. Mari saling mengasihi, menyayangi sesama kita. Ya kan? Sesama siapa? Sesama kita. Kita yang mana? Berarti kita itu banyak. Bukan hanya pada bangsa ini. Ayo kita kasihi semua bangsa di dunia juga. Ya kan? Kalau bangsa lain tidak bisa mampu mengasihi, ajarkan cara mengasihi dan menyayangi dalam pribadi kita masing-masing. Itu ya para Sadulur ya. Tayangan Mr. Slebor sampai sini dulu dah. Ya kan? Takut keburu para Sadulur nanti enak. Ya kan? Karena ada yang bilang, ini Mr. Slebor ngomongnya diulang-ulang. Ya sebenarnya bukan masalahnya diulang-ulang. Kalau cuman sekali, ntar nggak nyerap. Kalau kita bikin pepes ikan, ya kan? Atau ngebumbuin apapun kan harus lama, ya kan? Biar apa? Biar nyerap rasanya. Nah omongan Mr. Slebor juga biar nyerap, ya kan? Makanya suka diulang. Biar kenapa? Biar para Sadulur paham. Bukan para Sadulur aja, Mr. Slebor pun harus paham. Baik para Sadulur, gitu aja ya. Mr. Slebor undur pamit. Oke para Sadulur, terima kasih buat kalian yang udah nonton tayangan Mr. Slebor. Keren buat kalian semua. Keren. Kalian para Sadulur berarti orang-orang yang cakrawala berpikirnya luas. Hebat untuk para Sadulur. Baik para Sadulur, Mr. Slebor pamit di konten hari ini. Sampurasun para Sadulur.